Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah berikan kesempatannya bagi kita untuk presentasikan eh, studi masyarakat Indonesia pada hari ini. Yang pertama, kami berterima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Yani yang telah memberikan kesempatannya kita untuk mempresentasikan apa yang telah kami eh, cari gitu dalam tugas kali ini. Nah, di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pertahanan dalam sistem menjalankan sistem kebudayaan turun-temurun tanpa terpengaruh oleh modernisasi di Desa Kasepuan Cipta Gelar. Yang dimana ada anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Clarissa Mangsari dengan NPM 23217070, kemudian ada Sofi Isna Sakinah dengan NPM 23217052, kemudian ada Jahira Hadiati Al-Hakim dengan NPM 23217056, kemudian yang terakhir ada Yusriasa Alauna dengan NPM 23217015. Nah, yang kami bahas itu ada 8 pembahasan. Yang pertama, gambaran umum Desa Adat Kasepuan Cipta Gelar, kemudian yang kedua, masyarakat dan migrasi, yang ketiga, masyarakat dan kemajuan teknologi, yang keempat, gaya hidup masyarakat, yang kelima, masyarakat dan pencemaran lingkungan, yang keenam, lingkungan dalam desain berkelanjutan, kemudian yang ketujuh, etika dan kesadaran lingkungan, dan yang terakhir, nilai tradisional dan pembangunan. Nah, yang pertama ada gambaran umum Desa Adat Kasepuhan Cipta Gelar. Nah, Desa Adat Kasepuhan Cipta Gelar ini sudah ada pada sejak tahun 1368 dan tepatnya ada di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, di mana masyarakat ini hidup secara sederhana dengan bertani padi secara tradisional dan hasil panennya itu untuk konsumsi lokal. Jadi dari setiap hasil panen itu, misalnya dari hasil panen 100%, 100%. Nah, dari 100% itu tidak semuanya dipakai untuk konsumsi gitu. Jadi 90%-nya dipakai untuk konsumsi, nah 10%-nya itu disimpan di lumbung padi atau disebut dengan leuit. Nah, ini adalah gambaran leuit penyimpanan padi tersebut. Nah, jadi tradisinya itu sudah dilakukan secara turun-temurun bahwa mereka itu percaya padi ini adalah sebuah anugerah yaitu Dewi Padi atau disebut dengan Nyi Pohaci Sang Yang Asri. Jadi padi ini diyakini harus dijaga, harus dihormati dan tidak boleh disia-siakan seperti itu. Nah, jadi dari 10% hasil padi yang sudah disimpan tadi itu, maka akan eh, jadi Ciptagar ini mempunyai persediaan pangan untuk mencukupi kebutuhannya 95 tahun ke depan di di lumbung padi ini atau disebut dengan leit seperti itu. Next. Kemudian ada masyarakat dan migrasi yang ini akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya mau menjelaskan tentang masyarakat dan migrasi. Nah, ditandai dengan salah satu tradisi yang namanya itu ngalakon. Nah, ngalakon itu merupakan suatu migrasi budaya dan spiritualitas dalam kesepuhan Cipta Gelar. Nah, ngalakon ini adalah tradisi perpindahan pemukiman sekaligus pemindahan pusat pemerintahan adat masyarakat kesepuhan Cipta Gelar. Nah, tradisi ini tuh bukan sekedar perpindahan fisik gitu, melainkan merupakan ritual spiritual yang dilakukan berdasarkan petunjuk leluhur. Jadi sesuai arahan dari leluhur gitu. Nah, prosesnya itu dimulai dengan persiapan sesajen dan hasil bumi, lalu dilanjutkan dengan doa permohonan kepada leluhur dan alam. Nah, setelah itu dilakukan juga pementasan atau simbolisasi cerita kehidupan manusia. Nah, lalu si tokoh adatnya itu memberikan wejangan tentang keselarasan dengan alam. Nah, dan acara ini diakhiri dengan makan bersama hasil dari panen warga dan juga sebagai ucapan rasa syukur gitu. Nah, tujuannya itu untuk menjaga kemurnian nilai-nilai adat serta mengikuti siklus spiritual yang diyakini oleh masyarakat adat. Nah, tradisi ini tuh mencerminkan keselarasan hidup dengan alam dan siklus perpindahan. Nah, setiap ngalakonnya itu eh, eh, setiap kali ngalakon dilaksanakan wilayahnya itu terdapat transformasi wilayah yang mana wilayah lama itu eh, tidak ditinggalkan sepenuhnya gitu. Namun diubah fungsinya itu menjadi petilasan atau tarikolot yaitu situs yang dihormati dan diziarahi saat upacara adat. Nah, sementara untuk wilayah barunya itu dibangun kembali sebagai fasilitas adat dan rumah-rumah penduduk hingga sarana penunjang lainnya. Nah, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada pemateri. Lanjut kepada materi selanjutnya ada masyarakat dan kemajuan teknologi yang akan dipaparkan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat dan kemajuan teknologi. Nah, pengertian dari teknologi sendiri yaitu teknologi merupakan keseluruhan sarana yang digunakan teknologi untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia dan kenyamanan mereka. Sumber daya alam diubah menjadi alat-alat sederhana sebelum manusia memulai menggunakan teknologi. Penemuan prasejarah tentang kemampuan untuk mengontrol api telah meningkatkan ketersediaan sumber pangan dan penciptaan roda telah membantu manusia dalam perjalanan dan mengontrol lingkungan mereka. Nah, proses dinamika masyarakat akibat keadaan lingkungan yang selalu berubah ataupun berkembang, manusia selalu ingin hidup dalam berkelompok. Untuk mengatasi perubahan-perubahan tersebut, manusia harus menggunakan akal, pikiran, kreativitas, perasaan, dan daya tahannya. Misalnya, jika udara dingin, orang harus membuat jaket, orang lapar harus membuat eh, ya, orang harus membuat jaket, orang lapar harus pergi ke warung untuk makan, orang sakit harus pergi ke rumah sakit untuk sembuh, dan orang membutuhkan kapal untuk mencari ikan di laut. Nah, dari sini kita bisa melihat ataupun bisa merasakan sendiri bahwa dari kemajuan teknologi itu yang tadinya bersifat tradisional berubah dari tradisional bersifat modern untuk bisa mempermudah ataupun memperlancar kegiatan ataupun aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam masyarakat-masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Bisa dilanjutkan. Next. Pendekatan terhadap masyarakat. Desa Kesepuhan Cipta Gelar ini menerima dan mengikuti kemajuan teknologi saat ini karena ingin mendapatkan sumber yang akurat tentang keadaan di Desa Kesepuhan Cipta Gelar. Masyarakat yang asli tinggal di sana diminta untuk memberikan informasi dalam penelitian ini. Beberapa metode digunakan untuk mengumpulkan data. Sebagai contoh, Goldman tahun 1962 menyatakan bahwa wawancara mendalam dilakukan secara menyeluruh penduduk Desa Kesepuhan Cipta Gelar, di mana hal ini untuk meneliti ataupun untuk mendeteksi bahwa masyarakat di Desa Kesepuhan Cipta Gelar ini masih memegang teguh adat istiadat tradisional yang mereka anut itu, karena mereka hanya menerima ataupun hanya memakai adat istiadat tradisional mereka dari nenek moyang tersebut. Di mana untuk hal tersebut itu, mengapa masyarakat ataupun orang-orang yang dari luar itu masuk ke dalam Desa Kesepuhan Cipta Gelar untuk bisa meneliti ataupun bisa mendeteksi bagaimana keadaan keadaan di Kesepuhan Cipta Gelar ini untuk bisa menerima hal-hal baru termasuk ataupun terpenting dalam hal teknologi. Bisa di next. Baik, terima kasih Yus atas pemaparannya. Lanjut kepada materi selanjutnya yaitu ada gaya hidup yang akan dipaparkan oleh Jahira. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu gaya hidup ya, di mana ada 5. Yang pertama yaitu harmonisasi tradisi dari teknologi, maaf, harmonisasi tradisi dan teknologi di era industri 4.0. Nah, pada bagian ini mengakomodasikan teknologi era modern untuk kelangsungan masyarakat tersebut, di mana masyarakat tersebut telah membangkitkan uh, sumber daya listrik dengan membangun juga sumber daya listrik dengan membangun juga stasiun televisi dengan nama stasiun televisinya itu yaitu Ciga TV. Nah, di lain sisi walaupun harmonisasi tradisi dan teknologi di era industri 4.0 ini telah dilaksanakan di desa tersebut, untuk pertanian seperti menanam padi mereka tetap menggunakan tradisional gitu, tetap menggunakan tangan tanpa menggunakan alat bantu alat-alat modern. Yang kedua, pertanian sebagai simbol kebudayaan dan keseimbangan ekologis. Nah, pada ini juga pertanian di sana itu seperti menanam padi itu bukan hanya untuk dilaksanakan untuk mencari ekonominya saja gitu, diambil untuk dijualnya saja, tetapi sebagai alat ya, sebagai tradisi yang suci, di mana di sana itu sangat memegang teguh Mupusti Pare lain Migusti, dalam artian Mupusti Pare lain Migusti tersebut dimaksud untuk menghormati padi bukan mujanya gitu. Nah, di sana itu juga dalam artian juga itu untuk keberlangsungan alam di sana, di mana untuk menjaganya gitu. Di uh, di lain sisi juga di sana kan ada perkembangan teknologi di mana sebagian daerah itu sering berpindah-pindah tempat seperti itu. Terus juga ada terus juga terus juga ada hutan lindung gitu, di mana di sana dibagi dengan 3 zona, ada hutan titipan, tutupan, dan hutan garapan. Terus dilanjut dengan perubahan tata guna lahan dan adaptasi budaya. Nah, di perubahan tata guna lahan dan
adaptasi budaya itu dikarenakan adanya proses pemukiman dan pariwisata yang berkelanjutan gitu. Di mana proses pemukiman dan pariwisata yang berkelanjutan ini memungkinkan masyarakat untuk membangun eh, rumah yang terus dialokasikan untuk hal tersebut gitu. Walaupun itu tetap menjunjung budaya di sana gitu. Di mana tadi juga sudah disebutkan bahwasanya ada perpindahan perpindahan tempat gitu. Walaupun tempat tersebut ketika sudah ditinggalkan itu tetap dikelola dengan baik gitu. Terus selanjutnya ada kearifan lokal dalam pembelajaran sosiologi. Nah, di yang keempat ini kearifan lokal dalam pembelajaran sosiologi ini dimaksud untuk membangun keselarasan dalam sosiologi gitu, di mana ada gotong royong, ada menghormati alam untuk mencegah kita untuk merusaknya gitu, di mana ini dapat menjadi contoh untuk masyarakat-masyarakat yang berpariwisata ke Desa Ciptagelar tersebut. Yang terakhir ada Ciga TV sebagai media pelestarian budaya. Nah, di dalam stasiun ini juga di sana itu dapat bervariasi, di mana di sana sering menampilkan keseharian di Desa Ciptagelar, adapun cara gotong royong, terus juga sosialisasi mereka antar sesama itu dapat menumbuhkan dan menguatkan gitu bagaimana di si desa tersebut selama ini melakukan kegiatannya sehari-hari. Mungkin seperti itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jagera yang sudah memaparkan materi tentang gaya hidup masyarakat di Desa Kasepuhan Adat Ciptagelar. Selanjutnya ada masyarakat dan pencemaran lingkungan. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya mau menjelaskan tentang masyarakat dan pencemaran lingkungan. Nah, masyarakat Kasepuhan Ciptagelar dalam menjaga terhadap pencemaran lingkungannya itu ditandai dengan tidak menggunakan alat-alat modern, jadi menolak menggunakan alat-alat modern. Nah, dalam aktivitas bertani khususnya itu dalam penanaman padi karena mereka itu sangat menjunjung tinggi gitu tradisi pertanian leluhurnya. Eh, Penolakan terhadap alat modern ini bukan karena mereka itu anti terhadap kemajuan, melainkan karena mereka ingin menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kelestarian adat serta lingkungan. Nah, mereka itu percaya bahwa teknologi itu tidak boleh menggantikan nilai-nilai dan cara hidup tradisional yang telah terbukti selaras dengan alam. Nah, termasuk dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat penggunaan mesin modern atau bahan kimia. Nah, implikasinya yaitu penanaman padi. Yang pertama, penanaman padi itu dilakukan secara tradisional, seperti pada gambar, tanpa mesin, kayak mesin-mesin modern zaman sekarang gitu. Jadi masih menggunakan cara-cara tradisional gitu. Dan juga tanpa pupuk kimia gitu. Nah, selanjutnya, mereka tidak menggunakan traktor, pestisida, atau alat berat yang berpotensi mencemari lingkungan. Seperti dilihat ada gambar mesin itu mesinnya itu menggunakan bahan bakar dari tenaga matahari gitu. Selanjutnya masyarakatnya itu masih menjalankan pertanian yang berbasis pada kearifan lokal dan siklus alam seperti penggunaan kalender dalam tanaman tradisional. Next. Nah, meskipun menolak alat modern gitu. Tapi masyarakat Ciptagelar itu masih tetap terbuka gitu pada teknologi lain seperti terdapat perbangkit listrik mikrohidro, lalu terdapat juga yang tadi disebutkan oleh Jahira, terdapat televisi komunitas yaitu Siga TV, yaitu saluran televisi yang menayangkan keseharian bertani masyarakat sekitar gitu. Dan juga ada radio yang bisa radio suara Ciptagelar namanya. Nah, itu untuk komunikasi masyarakat setempat. Dan juga intinya masyarakat ini tuh masih menerima teknologi cuman yang tidak merusak alam. Nah, jadi tidak seperti suku Baduy ya yang benar-benar benar-benar menolak teknologi gitu. Nah, jadi masyarakat Ciptagelar itu menerima teknologi secara selektif, hanya saja tidak teknologinya itu yang tidak merusak alam dan juga budaya. Dan itulah bentuk nyata dari perlawanan mereka terhadap pencemaran lingkungan lewat keteguhannya menjaga adat dan juga menjaga lingkungan. Next. Nah, dalam lingkungan dalam desa berkelanjutan ini, konteksnya itu Ciptagelar tidak hanya berfokus pada aspek ramah lingkungan, sosial ekonomi di masyarakatnya. Yang pertama ada tanah digunakan secara hati-hati dan tanah digunakan secara hati-hati agar tidak cepat habis atau rusak. Nah, salah satu contohnya adalah sistem irigasi tradisional yang tetap menjaga kualitas tanah di air.
Kemudian yang ketiga ada pengelolaan air yang berkelanjutan, yang dimana mereka itu sangat menjaga sumber air agar tetap bersih dan cukup untuk semua kebutuhan, dari pertanian sampai kebutuhan sehari-hari. Nah, dari sistem irigasi juga yang tadi sudah dijelaskan, sistem irigasi alami ini juga membantu mencegah banjir dan kekeringan. Kemudian yang keempat ada tata ruang harmonis dengan alam. Nah, rumah-rumah di desa itu dibangun mengikuti arah angin dan kondisi alam. Jadi, tidak butuh listrik yang banyak untuk penerangan ataupun pendingin ruangan. Semuanya sudah menyatu dengan lingkungan. Yang kelima ada pengelolaan sampah berkelanjutan. Jadi, di sana itu sampah organik seperti daun dan sisa makanan yang mudah terurai itu dijadikan sebagai pupuk, sedangkan sampah anorganik itu didaur ulang. Nah, jadi ini membuat lingkungan itu tetap bersih dan sehat. Kemudian yang terakhir ada partisipasi masyarakat, yang dimana partisipasi masyarakat ini semua warga ikut terlibat dalam menjaga alam lewat gotong royong. Nah, kesadaran bersama ini yang membuat desa tetap lestari dan juga harmonis. Kemudian yang selanjutnya ada etika dan kesadaran lingkungan yang akan dipaparkan oleh teman saya, kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan kesadaran lingkungan. Nah, etika dan kesadaran lingkungan ini merupakan salah satu etika kita bahwa kita itu harus tetap menjaga dan melestarikan lingkungan dengan sebaik mungkin. Eh, karena jika kita tidak melaksanakan ataupun tidak menjaga etika dan kesadaran lingkungan, maka siapa lagi yang akan menjaga dan melestarikan lingkungan ini selain kita semua? Karena lingkungan ini merupakan salah satu hal ataupun salah satu sistem yang paling penting yang harus kita jaga, yang harus kita pegang teguh karena lingkungan ini, kesadaran dan kesehatan lingkungan ini tidak hanya berdampak dalam jangka waktu yang pendek, namun dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan. Nah, etika dan kesadaran lingkungan di Desa Kesepuhan Cipta Gelar ini bisa dilihat bahwa maraknya aktivitas illegal logging di sekitar kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau bisa dikenal dengan TNGHS yang berbatasan langsung dengan permukiman mengakibatkan terganggunya ekosistem TNGHS di antaranya kawasan yang berbatasan alam dengan TNGHS langsung seperti Kampung Adat Cipta Gelar. Masyarakat Kampung Adat Cipta Gelar suatu komunitas yang ruang hidupnya ini berada di dalam kawasan TNGHS serta masyarakat Kampung Adat Cipta Gelar menganggap hutan adalah sumber mata pencarian dan menggunakan lahannya menjadi area persawahan dan perkebunan dengan kearifan lokal. Baik konsep dan pengembangan ekowisata di Taman Nasional atau TNGHS. Opsi wisata di Kampung Adat Cipta Gelar ini harus direncanakan dan konsep dasar ekowisata, kegiatan-kegiatan ekowisata ditingkatkan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya, tapak yang mampu memberikan dan mengembangkan pengetahuan terhadap ekosistem TNGHS. Objek dan atraksi wisata diutamakan pada pengelolaan dan pemanfaatan lahan Kampung Adat Cipta Gelar sebagai zona penyangga TNGHS serta habitat beraneka ragam flora dan fauna. Pengembangan ekowisata diharapkan mampu meningkatkan hubungan antara pengunjung terhadap kawasan Kampung Adat Cipta Gelar dan untuk upaya perlindungan kampung adat dan lingkungannya. Next. Baik, selanjutnya ada nilai tradisional dan pembangunan yang akan dipaparkan oleh materi selanjutnya. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada nilai tradisional dan pembangunan, di mana nilai tradisional dan pembangunan ada yaitu pertanian sebagai simbol budaya dan harmoni dengan alam. Sudah saya jelaskan tadi di penjelasan yang sebelumnya, di mana di Desa Cipta Gelar ini pertanian itu bukan hanya sebagai kegiatan ekonomi saja, melainkan merupakan bagian integral dan budaya untuk spiritualitas masyarakat gitu, di mana mereka itu memegang teguh mipusti pare lain migusti gitu, terus juga sistem pembagian zona untuk hutan yaitu huntap titipan, tutupan, dan garapan untuk menjaga kelestarian lingkungan gitu. Selanjutnya ada kearifan lokal dalam mitigasi bencana yaitu dilakukannya pendekatan perspektif yang melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga gitu serta memastikan bahwa pengetahuan tradisional itu tidak punah gitu sehingga dapat mengurangi risiko gempa bumi, erosi, dan perubahan iklim yang sangat signifikan yang kita rasakan saat ini. Terus juga ada pendidikan anak usia dini berbasis tradisi gitu, di mana di sana itu tradisi kearifan lokal yang diintegrasikan dalam pendidikan anak gitu, sehingga di Cipta Gelar ini nilai-nilai gotong royong, penghormatan terhadap alam, dan adat istiadat diajarkan sejak dini gitu melalui metode pengasuhan yang berbasis komunitas dan budaya lokal. Tanpa adanya saya sebutkan kembali, tanpa adanya bantuan modernisasi tersebut. Terus juga ada pengembangan melalui pariwisata berbasis budaya. Nah, di bagian ini Cipta Gelar juga menetapkan kawasan pariwisata, yaitu untuk mendorong pembangunan sebagai fasilitas ekonomi, seperti rumah singgah, galeri seni, dan minimarket. Namun, hal tersebut tidak juga membangun
rumah baru atau seperti apa, tetapi memanfaatkan imah gede, yaitu sebagai rumah singgah pengubah ruang privat menjadi ruang semi publik tanpa mengurangi nilai sakralnya. Terus juga yang terakhir ada integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masyarakat Cipta Gelar juga berhasil mengintegrasi teknologi seperti adanya televisi komunitas yang tadi saya sebutkan juga, Ciga TV, terus juga sudah ada jaringan internet dan pembangkit listrik. Nah, pemanfaatan teknologi ini dilakukan secara mandiri dan berbasis masyarakat gitu, yang mencerminkan harmonisasi antara tradisi dan modernitas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Jaira atas pemaparannya. Alhamdulillah sudah pada akhir pemaparan kami ucapkan kepada Ibu yang telah eh, membimbing dalam proses perkuliahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.